Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi filsafat abad pertengahan, yaitu filsafat Islam, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hafiza Asah dari kelas PAIC 2022 dengan NIM 2220202073. Sebelum memulai materi, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Filsafat merupakan paduan dari bahasa Arab yaitu falsafah dan bahasa Inggris filosofi. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yakni gabungan dari kata philos yang artinya cinta dan sophos berarti kebijaksanaan. Dengan kata lain, filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan atau wisdom. Secara etimologi, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan, love of wisdom. Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu sejarah filsafat abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel yang sekarang Istanbul. Sebagai data awal zaman abad pertengahan, dan tahun 1492 penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhirnya. Materi yang kedua, sejarah munculnya filsafat Islam. Setelah Kaisar Yustianus menutup Akademi Neoplatonisme di Athena, beberapa guru besar hijrah ke Ctesiphon tahun 527 yang kemudian disambut oleh Kaisar Khusrau tahun 529. Setelah itu, di tempat yang baru mengadakan kegiatan mengajar filsafat. Mereka dalam waktu 20 tahun di samping mengajarkan filsafat juga mempengaruhi lahirnya lembaga-lembaga yang mengajarkan filsafat seperti di Alexandria, Antioquia, Beirut. Materi yang ketiga yaitu aliran-aliran pemikiran kalam filsafat. Pertama, Al-Khawarij, yang kedua Al-Murji'ah, yang ketiga Al-Qadariyah, yang keempat Al-Jabariyah, yang kelima Al-Mu'tazilah. Filsuf muslim di wilayah timur yaitu 1. Al-Kindi tahun 806 sampai 873 Masehi, kedua Al-Razi tahun 865 sampai 925 Masehi, yang ketiga Al-Farabi tahun 870 sampai 950 Masehi, yang keempat Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi. Materi selanjutnya yaitu periode kalam Asy'ari. Periode ini berlangsung mulai abad ke-9 sampai dengan abad ke-11. Pusatnya di Baghdad. Aliran pemikiran ini mengacu pada sistem Elia atau atomistis. Sistem ini mempunyai dominasi besar sejajar dengan Sunnisme dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya yaitu periode filsafat kedua. Periode ini berlangsung mulai abad ke-11 sampai abad ke-12 yang berkembang di Spanyol dan Maghrib. Aliran ini mengacu pada sistem peripatetis, ditandai dengan tampilnya sarjana dan ahli dalam berbagai bidang yang juga meminati filsafat. Mereka hidup dalam masa Daulah Amawiyah di Spanyol, Eropa, pada saat Eropa sedang dalam masa kegelapan. Yang terakhir yaitu periode kebangkitan. Periode ini dimulai dengan adanya kesadaran dan kebangkitan kembali dunia Islam setelah mengalami kemerosotan alam pikiran sejak abad 15 hingga abad 19. Oleh karenanya, periode ini disebut juga sebagai Renaissance Islam. Di antara tokoh yang berpengaruh pada periode ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, Muhammad Iqbal, dan masih banyak lagi. Demikianlah video pembelajaran kali ini.
Saya pribadi meminta maaf jika ada salah dan kurang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.